Silahkan Peri dicoba dulu, bisa tidak untuk share screen? Baik, hilang lagi. Langsung saja Kak, Bu. Ya, ininya share screen-nya hilang lagi. Peri, silahkan di ini. Tadi muncul, kemudian hilang. Dicoba share screen lagi ya. Baik, untuk menghemat waktu, supaya nanti tidak terlalu banyak habis kuota kalian, silahkan saya persilahkan antara 3 orang ini siapa yang nanti yang bertugas sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Silahkan. Silahkan Peri dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul energi panas dan sifatnya. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah energi. Next, Bang. Yang pertama adalah panas merupakan salah satu bentuk energi yang penting bagi makhluk hidup. Energi panas sering disebut kalor. Energi panas sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita terdapat banyak sumber energi panas. A. Sumber energi panas. Semua benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Beberapa sumber energi panas yang ada di sekitar kita antara lain adalah yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di muka bumi. Panas matahari ini banyak dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Seiring dengan perkembangan teknologi, panas matahari telah banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua ada listrik. Listrik adalah salah satu sumber energi panas. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat bersumber dari panas bumi atau air. Listrik yang digunakan di rumah dapat diubah menjadi energi panas. Alat yang dapat merubah energi tersebut terdapat pada setrika listrik, pemanas air, atau microwave. Yang tiga adalah bahan bakar minyak. Energi panas dapat berasal dari bahan bakar. Misalnya bahan bakar minyak bumi. Bahan bakar minyak bumi adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Bahan bakar tersebut dapat berupa minyak, bensin, atau pertamax.
Yang keempat ada gesekan. Gesekan dapat ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Dampak dari adanya gesekan adalah terjadi panas. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, orang membuat api dengan cara menggesek-gesekkan kedua buah batu. Gesekan pada batu dapat menimbulkan panas. Yang kelima, ada bahan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan dari sumber energinya. Energi kimia yang terdapat dalam makanan tersebut berubah menjadi bentuk energi panas. Hal tersebut dapat kita rasakan setelah mengonsumsi makanan. Tubuh kita terasa hangat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perry. Baiklah, selanjutnya yaitu energi panas dapat mengubah benda. Jika suatu benda diberikan kalor, terjadi 3 perubahan, yaitu perubahan suhu benda, wujud benda, dan volume benda. Energi panas dapat mengakibatkan perubahan suhu seperti pada air yang dipanaskan. Energi panas dapat mengubah wujud benda seperti logam yang meleleh jika dipanaskan. Tiga, penghantar panas. Yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor ialah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sifat-sifat energi panas. Sifat-sifat energi panas diantaranya tidak dapat dilihat, didengar, maupun dibau. Akan tetapi pengaruh energi ini dapat dirasakan. Selain memiliki sifat energi secara umum, energi panas juga memiliki sifat khusus. Sifat-sifat khusus energi panas antara lain sebagai berikut. Akan dijelaskan oleh Sairi Maulana. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Slide-nya, Pak. Yang pertama adalah energi panas dapat membuat benda memuai. Energi panas dapat membuat benda memuai. Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda karena pengaruh suhu. Pemuaian biasanya terjadi jika suatu benda dipanaskan. Pemuaian ada beberapa macam. Yang pertama adalah pemuaian pada zat benda, pemuaian pada zat cair, dan yang ketiga adalah pemuaian gas. Contoh pemuaian yaitu yang pertama adalah sambungan rel kereta. Sambungan rel kereta dibuat lebih longgar agar tidak membengkok saat memuai. Yang kedua adalah kaca jendela. Kaca jendela dibuat lebih longgar agar tidak pecah saat memuai. Yang ketiga adalah minuman dalam botol. Minuman dalam botol diisi tidak penuh agar ada ruang untuk memuai. Yang keempat adalah pemasangan kabel jaringan listrik. Kabel jaringan listrik dipasang tidak kencang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi memanjangnya kabel pada saat siang hari dan menyusutnya kabel pada malam hari. Yang kelima adalah mengisi angin ban kendaraan. Mengisi angin ban kendaraan tidak boleh terlalu penuh karena udara di dalam ban akan memuai di saat panas. Slide 15, Pak. Yang kedua adalah energi panas dapat mengubah benda. Jika suatu benda diberi kalor, terjadi 3 perubahan, yaitu perubahan suhu benda, wujud benda, dan volume benda. Energi panas dapat mengakibatkan perubahan suhu seperti pada air yang dipanaskan. Energi panas dapat mengubah wujud benda seperti logam yang meleleh jika dipanaskan. Contohnya seperti pandai besi yang memanaskan besi untuk membuat seperti pedang ataupun alat yang tajam. Contohnya seperti es batu juga kan dari beku bisa menjadi cair karena energi panas. Slide selanjutnya, Pak. Yang ketiga adalah energi panas dapat berpindah ke tempat lain. Energi panas dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Energi panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui benda padat. Perpindahan panas tersebut tidak diikuti oleh perpindahan bagian-bagian benda. Beberapa contoh perpindahan panas secara konduksi antara lain sebagai berikut.
Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Contohnya adalah knalpot motor, menjadi panas saat dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Tangan merasa panas ketika memegang gelas yang diisi air panas. Yang kedua adalah B, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas pada benda yang mengalir. Perpindahan panas tersebut selalu diikuti perpindahan bagian-bagian benda. Beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi antara lain gerak naik dan turun air ketika dipanaskan, gerak naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga adalah C, radiasi. Merupakan proses perpindahan panas yang berasal dari sumbernya dengan cara dipancarkan. Radiasi biasanya disertai cahaya. Beberapa contoh perpindahan panas secara radiasi antara lain panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, menetaskan telur unggas dengan lampu, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari, dan ikan asin menjadi kering ketika diletakkan di bawah terik matahari. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, akan saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Peri tadi ya yang sudah memaparkan materinya mengenai panas. Selanjutnya berarti untuk tanya jawab, untuk menghemat kuota dan sebagainya, sesi tanya jawab akan kita lanjutkan di Adlink. Nanti rekamannya akan saya kirimkan di Adlink seperti biasa ya. Jadi insya Allah teknisnya sudah tahu semua. Jadi nanti setelah saya kirimkan ke Adlink, silahkan satu orang yang bertugas sebagai moderator untuk memimpin jalannya kegiatan diskusi. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu sampai di sini. Tidak ada yang mau ditanyakan kan? Nanti kita lanjut saja ya di Adlink. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah berhadir meskipun jam tidur siang. Mungkin masih dalam keadaan ngantuk dan sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.